lagi di channel Muhammad Raffi. Kali ini saya coba menginspirasi kepada teman-teman semua kisah nyata seorang teman saya sendiri, namanya Bang Ipan. Bang Ipan ini dulunya adalah seorang pekerja pabrik, tetapi di dalam perjalanan waktunya dia memutuskan untuk merubah haluan, yaitu memulai usaha berwirausaha sendiri. Di dalam keputusannya untuk resign dari pabrik itu adalah keputusan yang sangat berat. Dia berani memutuskan hal tersebut karena dia punya kemauan, tekad, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Keputusan yang diambil tidak mudah dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Bagaimana kisah inspirasinya? Kita lihat video ini. Kita mainkan. Saya sih dulu pekerja awalnya itu di pabrik lah ya, yang mempunyai jabatan ya lumayan, boleh dibilang. Tapi di situ ada tanggung jawab besar yang harus dimiliki seorang pimpinan. Disitulah saya mungkin merasa tertekan atau gimana gitu. Timbullah niat saya untuk keluar dan berwirausaha. Proses juga itu, karena kan perlulah itu membicarakan suatu usaha tuh ke keluarga, ke orang tua, biar nanti kedepannya kita aman lah. Ibarat kasarnya kita ada doa dari mereka gitu kan. Awalnya emang sulit, kita usaha kan belum tentu maju ya kan, awalnya begitu. Tapi mudah-mudahan sih ya, saya yakin aja waktu itu. Di satu sisi saya juga pas keluar tuh nggak keluar gitu aja, ada uang pesangon yang bisa menjamin setahun ke depan, kasarnya gitu. Sebelumnya saya udah melihat maksudnya survei-survei itu ya ke wilayah-wilayah gitu kan, apa nih yang enak buat usaha nih saya nanti nih gitu. Nah, timbullah niat untuk minuman kayak begini nih, bubble-bubble begini kan. Nah, ini awet masalahnya dari tahun berapa saya? 2013 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan eksis ya. Awalnya sih saya melihat orang jualan juga awalnya. Terus saya perhatiin, saya cermati, ya saya lihat ya kan. Mungkin saya bisa saat itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa. Tapi akhirnya saya bisa juga, lambat laun ya kan. Berjalan saya bisalah ke situ untuk memulai usaha ini. Persiapan sih yang sudah pasti kita ngecek rasa ya kan, terus pasar kita nih
Terus sama kita punya, pokoknya ngecek keadaan aja sih. Kalau hal-hal yang perlu dilakukan sih, yang pertama modal kan udah ada tentang pensiunan gaji keluar dari pabrik. Paling yang diperhatikan ya mungkin rasa, terus market kita kemana nih arahnya gitu kan, ke menengah ke atas, menengah ke bawah. Jadi itu aja hal-hal yang harus disiapkan. Pasti itu kalau untuk meletak wilayah pasti itu nomor satu ya. Yang kedua mungkin ya berkesinambungan, maksudnya pasti mengikuti, tempatnya bagus ya pasti bayar kiosnya juga lumayan ya kan. Jadi pasti itu ada tempatnya juga. Kalau aku sih tempat yang pastinya harus ada anak sekolahan, satu itu, entah sekolah SMP entah SMA, karena dari dia market saya gitu kan. Jadi bisa menyebar ke sana ke sini dari orang-orang itu. Oke. Nah, Jadi harus ada pusat keramaian. keramaian. Anak sekolah lah kasarnya. Targetnya berarti anak sekolah ya. Sekolahan. Kalau dulu awalnya sendiri, karena kan saya sendiri waktu itu survei ke yang sudah ada ya di daerah lah pokoknya. Saya lihat, saya perhatian, saya kenalan juga sama orang karyawannya di situ juga, mau yang pemiliknya. Jadi saya mau nanya-nanya tentang mau usaha seperti itu, ya saya terjun langsung. Waduh, modal ya. Dulu kan gimana ya? Ya juga sih. Barang-barang dulu mungkin belum mahal kali ya. Dulu kan 8 tahun ke belakang nggak begitu kayak sekarang serba mahal. Modal awal 25-an kayaknya. 25 juta Karena ya? kan beli mesin freezer juga, kulkas dan blender semuanya itu memakai uang. Belanja juga sama, kita ada produk tertentu kita beli di dia dalam bentuk setengah jadi kayak bubuk gitu, kita tinggal ngolah lagi untuk es krim. Kalau masalah stok sih pasti saya punya ukuran stok, ibaratnya kita ngitung pasti ada hitungan yang tahu tas saya dan karyawan saya, yang pastinya udah pasti paham lah apa yang harus kurang dan apa yang harus lebih. Jadi ada patokan-patokan tertentu yang harus di stok gitu. Kalau untuk bahan-bahan yang proses-proses jadi sih nggak mungkin di stok, gitu aja. Karyawan sih satu kios satu, karena masih ke backup untuk masalah minuman seperti ini, karena udah pada pinter lah untuk meraciknya gitu kan. Begini sih, agak rumit juga kalau masalah ini ya, karena kita saling percaya aja. Karena kita juga menghidupi mereka sih. Masa ya dia nggak ngebantu saya, kan kasarnya gitu. Ya, pengontrolan melalui dari HP sih, kita saling telepon-teleponan, terus saling percaya, jujur. Kita memberi kepercayaan ke dia, bertanggung jawab, itu udah nilai plus buat saya ya kan. Jadi itu aja sih intinya, saling percaya aja. Kejujuran nomor satu. Kejujuran dan percaya kita. Kalau yang ini sih belum, cuman yang dulu-dulu pernah. Jadi bukan gitu, jadi dia tuh emang orangnya supel, jadi gaul gitu. Emang itu ya penting juga gaul, cuman dalam arti gaul tuh kebablasan. Dalam arti kata dia memakai bahan obat-obatan gitu, terlarang. Gitu. Jadi teman main customer saya ada mungkin dekat sama dia, ngobrol, akhirnya akrab, terus sering main malam, nah gitu, akhirnya timbul lah ya kan, mungkin baru tumbuh besar juga, tumbuh gede, jadi pengen tahu, akhirnya ya dia terjun ke situ. Nah saya omelin, saya kasih tahu juga, dan saya tegur juga, ya nggak boleh begitu. Akhirnya saya juga ambil posisi ya biar aman aja lah, saya pulangin aja gitu kan. Dibilang pecat sih enggak, cuman kita memberi pengertian awalnya, cuman mungkin dia ngerti kali kan. Nah, mengerti dalam arti kata, kok bos begini nih ya kan keadaannya, mungkin dia mengerti. Nah disitulah ada rasa mungkin bersalah dia untuk mengundurkan diri gitu kan. Kalau saya nggak pernah untuk apa ya, memecat atau gimana dari saya gitu kan. Mas, namanya siapa Mas? Iman. Mas Iman. Iya. Udah lama Mas Iman kerja di sini? Alhamdulillah udah 1 tahun lebih. Berapa lama?
hampir 2 tahunan lah. 2 tahun ya. Enak kerja di sini? Enak, alhamdulillah enak. Enak ya. Iya. Banyak anak-anak muda ya. Wih, mantap. Banyak. Anak sekolah ya. Iya. Oke Bang Iman, makasih Bang Iman. Oke. Omset per kios apa per seluruhan nih? Total Bang. Total, waduh, per bulan ya. Kalau kita sih di sini ngeliat cuaca, karena kan faktornya minuman sih ya. Kalau hujan, musim hujan begitu kita bingung. Mau diapain lagi coba kalau hujan? Suruh orang minum es kan nggak mungkin. Ya fluktuatif aja, nggak mungkin kita bisa dipatokin sekian puluh juta atau gimana gitu kan. Jadi belum tentu juga. Kasarnya kita ngeliat keadaan cuaca juga, situasi. Begitu. Kalau market sih, tadi kan saya udah bicarakan untuk menengah ke bawah, kita mainnya kan anak sekolahan. Kita juga pakai media kayak IG, Instagram, terus WA-WA-an ya, maksudnya nomor gitu kan. Kita bikin grup, nah, itulah gunanya kita buat mempromosikan barang kita, dagangan kita, biar dia tuh tahu gitu kan. Selama ini saya pakai itu untuk promo-promo bulanannya, promo-promo produk barunya, pasti lewat media. Hai guys, jangan lupa ke Panjul, ada menu baru dari Panjul. Ada Highland Thai Tea, cobain deh, rekomen banget, enak banget. Ini juga ada lagi, ini ada menu yang lain, jangan lupa ke Panjul. Untuk pasaran saya sih anak sekolah ya, anak sekolahan, SMA, SMP, ke bawah lah pokoknya. Ini sekolahan deket ya dari sini ya? Dekat, nggak jauh, depan saya mungkin beberapa meter aja. 100 meter ya? Ada. Awalnya sih niat, semangat, terus mulai dah. Kalau modal mungkin perlu juga sih, cuman kan kita perlu dilihat dulu usahanya apa, ya kan, besar kecilnya apa. Jadi kita tahulah budget untuk modal itu berapa. Ya buat anak muda semua, mungkin kalau kalian pengen lelah kerja yang tiap hari, pergi pagi pulang sore atau gimana ya, bagus berwirausaha. Ya saran-sarannya kurang lebih ya semangat aja sih, semangat, terus mau mencoba dan mulailah gitu kan. Apa yang kalian suka, apa yang kalian pengen usaha, gelutin itu. Udah itu aja. Semangat terus.